Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di hari ini. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu. Bagaimana keadaanmu? Saya berharap, juga doa saya, Bapak Ibu semuanya, sahabat Galilea semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kiranya pertemuan kita setiap pagi ini bisa menjadi berkat. Dan kiranya apa yang kami sajikan melalui tayangan ini sangat bermanfaat dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu tolong bantu kami untuk share link ini kepada yang lain supaya yang lain juga bisa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, melalui tayangan Sahabat Galilea setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa. Baik Bapak Ibu, saat kita siapkan diri, kita mau membaca, dengar dan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaannya bagimu, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu dengan sukacita, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Engkau sudah menjaga dan menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam. Engkau telah bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan baru di hari ini. Engkau percayakan hari ini kami jalani, ada tugas dan kerja yang harus kami lakukan. Kiranya Engkau menolong dan menyertai. Kami akan mendahului segala sesuatu dengan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita membaca di Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai dengan 31. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperlihatkan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini ayat 31 ini menarik ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan di sini mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sudah menjadi rahasia umum bahwa menunggu adalah pekerjaan yang sangat teramat membosankan. Saudara setuju dengan saya? Ya, menunggu adalah pekerjaan yang sangat amat membosankan. Kalau kita punya kesibukan,
atau ada sesuatu yang dikerjakan, rasanya waktu berjalan sangat cepat. Iya toh? Tetapi kalau kita menunggu tanpa ada sesuatu yang dikerjakan, walaupun kita tahu bahwa yang kita tunggu itu pasti datang, ya kan? Akan terasa lama dan sangat membosankan. Nah, dalam situasi ini kita gampang sekali berubah sikap. Menggerutu, mengeluh, ngedumel, bersungut-sungut. Karena apa? Kehilangan kesabaran. Kita tidak sabar. Ya toh? Nah, Bapak Ibu, hal ini juga terjadi dalam kehidupan doa. Pada saat kita menanti datangnya jawaban doa dari Tuhan, seringkali kita tidak sabar. Betul? Lalu kita menyerah di tengah jalan, bahkan berhenti berharap. Karena mata jasmani kita belum melihat secara nyata jawaban doa tersebut. Padahal sesungguhnya Tuhan telah mempersiapkan berkat yang kita perlukan, hanya waktunya belum tiba. Sebab Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dia lebih tahu waktu yang tepat dan kapan waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Saat-saat menunggu, inilah saat yang berbahaya dan merupakan ujian bagi seseorang. Ketidaksabaran dalam menunggu jawaban seringkali membuat seseorang menempuh jalan pintas, mencari jalan keluar dengan kekuatannya sendiri untuk masalahnya, dan kemudian mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketidaksabaran dalam menanti-nantikan Tuhan inilah yang justru menjadi penghambat berkat bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu, mungkin saat menempuh jalan pintas, kita mendapatkan apa yang kita perlukan. Tapi seringkali apa yang kita peroleh malah menimbulkan masalah yang baru bagi kita. Sebab di Amsal sudah sangat jelas, Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, oleh karena itu, bersabarlah dan tetap menanti-nantikan Tuhan. Sebab waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Amin. Pertolongan dan jawaban dari Tuhan itu tidak pernah terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan terlambat dalam bertindak, tapi dengar baik, sesungguhnya tidak demikian. Hanya kita saja yang terburu-buru tidak sabar, ya kan? Terburu-buru dan tidak sabar menanti-nantikan Tuhan. Karena itu jangan sekali-kali bertindak mendahului kehendak Tuhan, Bapak Ibu, tapi nantikanlah Dia dengan sabar. Tuhan pasti menolong. Dan seperti yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 3:11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau saat ini engkau sedang menunggu jawaban doa, jangan menyerah. Jangan pernah berhenti berharap. Teruslah berharap, teruslah berdoa. Sebab Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Dia tahu kapan saat yang terbaik Dia memberikan apa yang engkau butuhkan, yang engkau doakan itu. Dan Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Biarlah kita tidak mencari jalan pintas, kita tidak andalkan kekuatan kita sendiri, tidak mencari jalan kita sendiri, tetapi kita selalu berjalan dengan jalannya Tuhan. Sebab Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Di luar Yesus tidak ada jalan yang benar. Di dalam Yesus semua jalan menuju kebinasaan. Di luar Yesus jalan itu jalan buntu.
yang banyak kali membuat kita binasa dan mencelakai diri kita. Sebab itu mari kita berjalan bersama Yesus. Amin. Doa-doamu pasti dijawab kok. Hanya soal waktu. Karena engkau menggunakan waktumu. Jangan pakai waktumu, tapi pakai waktunya Tuhan. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya hari ini seluruh aktivitas Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur atas kasih setiamu. Firman mengingatkan kami untuk kami selalu menunggu waktunya Tuhan dan bukan mencari jalan kami sendiri dengan kekuatan kami sendiri. Kami tahu bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kami, karena Engkau akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Berikan kami kekuatan untuk terus berharap dan dengan sabar menunggu waktunya Tuhan, di mana janji-janjimu tergenapi dalam hidup kami. Apakah itu masalah jodoh, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah keuangan apapun, kami hanya andalkan Tuhan. Sebab berjalan bersama Engkau, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Sebab Engkau yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Dan surga tidak akan pernah mengenal masa kekeringan. Engkau akan berikan tepat pada waktunya bagi setiap kami apa yang kami doakan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna. Hamba doa untuk setiap pribadi, mereka yang bersuka cita karena ulang tahun. Tuhan terus berkati mereka dan berikan mereka hari-hari yang baik. Ubahkan hari-hari yang jahat menjadi hari-hari penuh berkat bagi mereka. Dan biarlah hati mereka melekat kepada Tuhan. Yang sakit dari tempat ini hamba doa, sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya pergumulan, Tuhan jawab. Dan Tuhan, biarlah mereka melihat kedahsyatan Tuhan. Mujizat-mujizat mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan